Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin amma ba'du. Selamat datang di channel Edukasi Religi. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9, yaitu meyakini hari akhir atau hari kiamat. Sebelum kita masuk ke materi, silakan perhatikan gambar berikut ini. Di situ terlihat orang yang sedang menanam padi, kemudian di sebelahnya orang yang sedang memanen padi, dan di bawahnya bibit mangga kemudian tumbuh menjadi mangga yang siap dipanen. Apa makna yang bisa kita ambil dari kedua gambar tersebut? Bahwasannya kebaikan yang kita tanam akan berbuah kebaikan pula, sedangkan kejelekan yang kita tanam akan berbuah kejelekan. Sama seperti padi, jika kita menanam padi akan memanen padi, dan kebaikan yang kita tanam juga akan berbuah kebaikan. Selanjutnya, tujuan kita mempelajari materi ini yang pertama, kita akan mengetahui pengertian iman kepada hari akhir dengan benar, mengetahui dalil iman kepada hari akhir. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam kiamat. Yang keempat dan yang kelima, menjelaskan contoh dan proses terjadinya kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang keenam, menjelaskan kehidupan atau tahapan-tahapan yang dialami oleh manusia setelah hari kiamat itu terjadi. Kemudian berikutnya, menerapkan perilaku seperti apa sebagai bentuk keimanan kita kepada adanya hari kiamat atau hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwasannya hari itu pasti akan datang. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam, termasuk dunia dan seisinya, akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit akan porak-poranda. Gunung meletus, meluap, dan menumpahkan seluruh isinya. Dan benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa adanya kendali. Semuanya akan hancur, mati, dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh para ulama, kiamat dibagi menjadi dua, yakni kiamat sughra atau kiamat kecil, dan kiamat kubro atau kiamat sughra atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Kemudian kiamat kubro atau kiamat besar itu sendiri, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta termasuk manusia, semuanya akan binasa.
Kejadian ini terjadi secara menyeluruh hingga dapat dibayangkan bahwa suasana saat itu sangat mencengkam dan juga luar biasa dahsyat. Kiamat besar. Dalil terkait adanya hari kiamat diceritakan di dalam Quran surat Az-Zalzalah dan surat Al-Qari'ah dan juga surat-surat lainnya. Teman-teman bisa mempelajari sendiri ya. Berikutnya saya akan menjelaskan gambaran kejadian pada hari kiamat. Seperti apa gambaran kejadian hari kiamat berdasarkan dalil-dalil yang ada. Baik, kita bahas untuk yang pertama. Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala, bumi akan hancur sehancur-hancurnya. Berikutnya manusia akan berada di alam barzakh yang dikenal juga sebagai alam kubur. Alam itu merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan ditanyai, akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir, dan kemudian akan ditanyai segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Maka ini harus kita persiapkan dengan baik. Selanjutnya Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Jadi yang pertama adalah kiamat itu sendiri, yang kemudian sangkakala kedua adalah hari di mana manusia itu akan dibangkitkan dari kubur. Dan keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan pada waktu hidup di dunia. Seperti di dalam Quran surat Yasin ayat 51, wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya, menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ke yang ketiga, tahapan yang ketiga, yaitu Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Ketika manusia dibangkitkan, kemudian manusia akan dikumpulkan di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Padang ini luasnya sejauh mata memandang dan tidak akan bisa diukur oleh logika manusia. Di padang mahsyar ini keadaan manusia sangat susah, tidak ada yang dapat menolong kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Yaumul Mahsyar ini manusia akan menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik, seluruhnya tercatat secara rinci. Kemudian yang keempat, yaitu Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab. Mizan sendiri berarti timbangan, sedangkan hisab berarti perhitungan. Dengan demikian Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul Hisab yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasar sesuai dengan firman Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar atau seberat dzarrah biji gandum, niscaya dia akan menerima balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah juga, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya perkara yang pertama kali akan diperhitungkan adalah sholat. Bila seseorang tidak pernah meninggalkan sholat, dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Begitupun sebaliknya, orang yang tidak pernah sholat, dia mengaku muslim, Islam tetapi tidak sholat, maka akan mendapatkan kerugian di akhirat nanti. Tidak ada satu perbuatan pun yang akan luput dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan terhadap orang yang beramal baik, yang timbangannya lebih berat amal baiknya, maka dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang menzalimi dirinya sendiri dengan cara
berbuat amal buruk, merugikan orang lain, tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah neraka. Terakhir, kita akan membahas sikap iman kepada hari akhir atau hari kiamat seperti apa. Di antaranya, sikap ketika seseorang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, yang pertama, senantiasa berhati-hati dalam sikap dan tindakannya. Karena ia yakin bahwa setiap perbuatannya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Yang kedua, tidak terperdaya oleh kehidupan dunia dan tidak menunda-nunda perbuatan baik. Kita butuh kepada dunia, tapi jangan sampai kita keterlaluan atau terpedaya oleh dunia yang sifatnya sementara kita melalaikan kehidupan akhirat yang itu selama-lamanya. Yang ketiga, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh dan senantiasa rajin beribadah untuk mempersiapkan bekal di kehidupan akhirat. Orang yang percaya kepada adanya hari kiamat, kepada hari akhir, pasti akan bersungguh-sungguh dan senantiasa rajin beribadah, karena itu adalah sebagai bekalnya nanti di akhirat. Yang keempat, berusaha menjalankan setiap perintah dari Allah dan menjauhi setiap larangan yang ditetapkan oleh Allah. Kalau kita berat, setidaknya kita sudah berusaha. Karena memang setan itu tugasnya adalah menggoda manusia. Maka kita tidak akan bisa luput dari godaan manusia. Kita juga hanya manusia biasa. Setidaknya kita masih berusaha untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang terakhir, berusaha menghindarkan diri dari berbagai macam perbuatan maksiat dan juga berbagai kesalahan yang disengaja. Baik, mungkin itu saja penjelasan pada video kali ini terkait iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan dengan materi ini kita bisa menerapkan 5 contoh sikap sebagai bentuk kepada hari akhir. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan share jika dirasa materi ini bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.